Pertamina Enduro VR46 Racing telah menggelar launching tim di Balai Kartini, Jakarta. Warna kuning Flow kembali mendominasi, berpadu dengan warna putih dirancang oleh Aldo Drudi dan Drudi Performance. Matahari dan bulan, simbol khas Valentino Rossi sepanjang karirnya, terlihat pada livery putih dan kuning. Masing-masing terlihat di sisi kanan dan kiri, sementara angka 49 dan 21 milik pembalap disandingkan dengan angka ikonik 46 di bagian tengah. Pertamina Enduro VR46 Racing semakin kental aroma negeri pizza menyusul diperkuat dua pembalap Italia di MotoGP 2025. Mereka yaitu Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio. Legenda MotoGP sekaligus pemilik Pertamina Enduro VR46 Racing, Valentino Rossi, menginginkan timnya untuk naik podium sebanyak mungkin dan memenangkan beberapa balapan di MotoGP 2025. Berstatus sebagai juara bertahan MotoGP, Jorge Martin punya prediksinya sendiri soal siapa pembalap yang akan kompetitif pada musim 2025 mendatang. Jorge Martin tidak menjagokan dirinya sendiri karena ia sadar tidak lagi mengendarai motor Ducati untuk MotoGP 2025. Namun Marc Marquez yang merebut kesempatannya gabung ke tim pabrikan Ducati justru membuat Jorge Martin ketar-ketir. Menurut Martinator, Marc Marquez akan menjadi ancaman nyata buat Pecco Bagnaia yang selama beberapa tahun ini menjadi pembalap favorit juara. Martin yang sudah melihat bagaimana data telemetri Marquez yakin banget juara dunia 8 kali itu akan melakukan sesuatu menakjubkan. Namun di sisi lain, sang juara bertahan juga mengungkap bahwa Marquez masih memiliki sejumlah kelemahan di lintasan tertentu seperti Thailand dan Malaysia, yang mana Martin sendiri tidak paham kenapa ia melambat. Barangkali itu hanya masalah klasik musim perdana, karena Marquez memang belum 100% akrab dengan motor Ducati. Namun 2025 mendatang, pada musim keduanya dengan motor Italia tersebut, semua bisa saja semakin bagus lagi. Untuk menjadi juara lagi, Marquez harus benar-benar mengalahkan Bagnaia, dan itu bukan pekerjaan mudah sekalipun untuk juara dunia 8 kali. Pertamina Enduro VR46 Racing Team mendapatkan jatah menggunakan motor baru Desmos edisi GP25 musim ini. Nantinya Desmos edisi GP25 akan dipakai oleh Fabio Di Giannantonio untuk MotoGP 2025. Saat acara peluncuran tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Indonesia, pembalap yang akrab disapa Di Gia ini mengaku tak sabar untuk memulai musim ini. Meski begitu, Di Gia tidak menampik dirinya masih membutuhkan adaptasi dengan motor barunya tersebut. Sebab selain membutuhkan penyesuaian dengan motor barunya, ia juga perlu adaptasi usai dihantam cedera musim lalu. Lebih lanjut, pria berkebangsaan Italia ini menegaskan akan bekerja keras untuk mendapat hasil maksimal. Saat ini, dirinya akan lebih dulu fokus pada recovery pasca operasi bahu yang dilakukannya beberapa waktu lalu. Buat yang belum tahu, Di Gia merupakan satu-satunya pembalap satelit Ducati yang menggunakan Desmos edisi GP25 di musim ini. Motor tersebut sama seperti yang dipakai dua rider tim pabrikan yakni Marc Marquez dan Bagnaia. Pada awal tahun ini, Aldi kembali menjajal motor Yamaha R9 dalam tes yang diadakan di sirkuit Andalusia, Spanyol. Sebelumnya, tes Yamaha R9 perdana dijalani rider binaan Yamaha Racing Indonesia itu di sirkuit Cremona, Italia awal November 2024. Menghadapi jadwal balapan Road Supersport 2025 yang kian dekat, Aldi Satya Mahendra menggeber lagi R9 di sirkuit untuk mematangkan persiapan. Berlangsung 4 hari, 13 hingga 16 Januari di sirkuit Andalusia, pembalap muda usia 18 tahun itu semakin beradaptasi dengan positif. Hal itu dimulai dalam kerjasama tim mempererat ikatan, komunikasi, dan optimis bersama tim menjalani persiapan dengan optimal menghadapi balapan yang akan dimulai Februari. Di samping itu, Aldi juga kian familiar dengan R9 dan beradaptasi dengan riding style, lalu mengembangkan strategi spesifikasi motor dengan racing kit sebagai bagian dari target hasil positif seri perdana WTSSP. Semua bagian dari tim bekerja keras dan termotivasi memberikan dukungan demi peningkatan bagi Aldi dari berbagai sisi, serta mempertajam bakat dan skill pembalap asal Yogyakarta tersebut. Dari hasil tes di sirkuit Andalusia, menunjukkan potensial skill tinggi dari Aldi Satya Mahendra menggunakan motor R9 di kelas Super Sport dilihat dari lap time yang diraihnya. Selain itu, ada improvement dari kondisi fisik juga dibandingkan dengan tes di sirkuit Cremona tahun lalu.
Rangkaian sesi latihan ini merupakan bagian dari kesepakatan yang ditandatangani antara Pertamina dan Akademi Pembalap milik Valentino Rossi. Hasilnya, Senin lalu ada 5 pembalap dari grid MotoGP saat ini yang dipimpin oleh Bagnaia. Pecco Bagnaia akan bergabung dengan Marco Bezzecchi, Luca Marini, Franco Morbidelli, dan Fabio Di Giannantonio di Lombok. Meskipun bukan bagian dari grup VR46, Di Gia merupakan bagian dari tim yang berbasis di Tavullia. Masing-masing dari mereka akan mengendarai motor sport dari merek yang mereka ikuti di kejuaraan dunia. Baik Ducati, Bagnaia, Morbidelli, Di Giannantonio, Aprilia, Bezzecchi, atau Honda Marini. Beberapa dari mereka akan didampingi oleh para teknisi lintasan. Temperatur di lintasan Indonesia diperkirakan akan melonjak hingga hampir 30 derajat Celcius dengan kelembapan yang menjadi ciri khas daerah di mana sirkuit ini berada. Namun, perakiraan cuaca memperkirakan bahwa para rider akan menghadapi hujan hampir setiap hari. Sesi latihan di lintasan akan dikombinasikan dengan jenis latihan lainnya, yang selalu dikoordinasikan oleh Carlo Casabianca selain juga memimpin akademi dan bertanggung jawab atas persiapan fisik. Setelah masa tinggal mereka selesai, mereka semua akan kembali ke Sepang untuk mengendarai motor prototipe MotoGP bersama para pembalap lainnya pada 5 Februari untuk hari pertama dari 5 hari pramusim. Seperti tahun lalu, Ducati memberikan pilihan kepada semua pembalapnya untuk melakukan tes di Portimao. Namun, beberapa pembalap menolak opsi tersebut karena menganggap trek tersebut bukan yang teraman di kalender, terutama pada kondisi saat ini dengan suhu di bawah 18 derajat Celcius. Tes resmi pramusim MotoGP 2025 akan dimulai dengan Sepang Shakedown untuk para pembalap rookie, penguji, dan pembalap dari tim konsesi yakni Honda dan Yamaha pada 31 Januari hingga 2 Februari. Sirkuit yang sama akan menjadi tuan rumah 3 hari pengujian untuk semua pembalap dari 5 hingga 7 Februari. Sementara pada 12 dan 13 di bulan yang sama, pengujian berpindah ke Buriram di mana Grand Prix Thailand akan dimulai pada 3 Maret.